Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Gimana? Sudah siap belajar semuanya? Bagus. Kalau sudah siap, silahkan anak-anak siapkan buku LKS-nya, buku catatan, kemudian cari tempat yang nyaman, dan siap-siap mendengarkan materi yang akan Bapak sampaikan pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari bersama kita membaca doa agar diberikan kemudahan, kemanfaatan, dan keberkahan dalam kita belajar hari ini. Bersama kita baca doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kemarin telah kita bahas subtema yang A berkaitan dengan makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya kemarin itu bahwasanya kita wajib meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Dan kita juga wajib meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah, tidak boleh kita menyembahnya. Juga kita wajib meyakini bahwasanya malaikat itu punya sifat-sifat khusus yang berbeda dengan kita manusia. Seperti malaikat itu selalu taat dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah, kemudian tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Selanjutnya kita akan belajar tentang subtema B, yaitu mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugasnya. Silakan anak-anak disimak pada LKS-nya halaman yang ke-15. Bapak bacakan ya materinya. Jumlah malaikat Allah itu sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya secara pasti. Tapi umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 nama malaikat saja. Firman Allah dalam surat Al-Muddathir ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentang bala tentara Allah, yakni malaikat-malaikat, melainkan hanya Dia sendiri. Al-Quran Surah Al-Muddathir ayat yang ke-31. Anak-anak, malaikat itu memang sangat banyak sekali, dan tentunya hanya Allah yang bisa menghitungnya. Kok bisa dikatakan demikian? Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebagian hadisnya, bahwa setiap kali ada orang yang berwudu, setelah berwudu dia berdoa sambil menadahkan tangannya ke atas. Dia berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan kepadanya, yang pastinya anak-anak sudah hafal ya doa setelah wudu ya. Nah, ketika dia berdoa, tetesan-tetesan air yang jatuh dari wajah dan sekujur tubuhnya sisa wudhu itu akan Allah ciptakan menjadi malaikat yang senantiasa mendoakan orang tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan nggih betapa banyaknya malaikat yang tercipta dari tetesan air tersebut. Itu kalau satu kali wudhu. Coba kalau berkali-kali wudhu. Dan coba kalau yang wudhu orang sedunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Bisa dibayangkan betapa banyaknya malaikat ya, yang tentunya hanya Allah yang bisa menghitung jumlah pastinya. Anak-anak sekalian, masing-masing malaikat yang telah diciptakan oleh Allah itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan.
Secara umum, tugas malaikat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mencatat dan mengawasi seluruh perbuatan manusia. 2. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, memintakan ampunan kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertobat dan taat beribadah. Yang keempat, menyampaikan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang zalim dan kufur. Yang kelima, bertasbih dan berzikir sepanjang waktu. Anak-anak, berikut nama 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugas khususnya masing-masing. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur hujan dan mengatur panas matahari. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk. Malaikat Israel juga disebut sebagai malaikat maut atau malaikat Zabaniyah. Yang kelima, malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir. Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat Mungkar, yaitu memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid, yaitu malaikat Atid diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Malaikat Raqib dan Atid disebut juga Kiraman Katibin, yakni malaikat-malaikat mulia yang bertugas mencatat. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Anak-anak, itu 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya kita membahas subtema yang C, yaitu menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita wajib percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan malaikat telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut adalah cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Berkeyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih diri untuk senantiasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, mendorong manusia untuk berlaku disiplin. Yang kelima, manusia dapat mengambil suri tauladan dari sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Yang keenam, lebih berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan perbuatannya.
Yang ketujuh, banyak mengingat kematian. Yang kedelapan adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Suka bersedekah dan membantu orang lain yang kesusahan dengan hati yang ikhlas. Harus ikhlas karena nanti pasti Allah akan membalasnya. Karena Allah pasti membalas, otomatis kita tidak perlu mengharapkan balasan dari selain Allah. Kita niatkan untuk Allah saja. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, rajin mengaji dan tidak terlambat sekolah. Yang keempat, menghormati dan melaksanakan tugas dari guru. Yang kelima, berbakti kepada orang tua, Yang keenam, menghargai dan tidak menghina teman. Yang ketujuh, tidak pilih kasih dalam berteman. Yang kedelapan, menjenguk teman yang sakit dan mendoakannya. Yang kesembilan, mengunjungi saudara atau tetangga. Dan yang kesepuluh, berlaku jujur dan melaksanakan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Itulah contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 perilaku yang telah disebutkan tadi adalah perilaku baik yang nantinya akan dicatat oleh para malaikat, akan dilaporkan pada Allah, kemudian nanti akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti contoh yang telah disebutkan tadi, kita juga akan didoakan oleh Allah, oleh para malaikat, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menerima amal baik kita semua. Anak-anak, itu materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya, juga menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang D tadi, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita beriman, terutama dalam beriman terhadap malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak materi pembelajaran hari ini. Apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan, silakan dipelajari, difahami. Untuk tugasnya anak-anak semua silakan kerjakan kegiatan 1 halaman 16. Itu ada beberapa nama malaikat yang disebutkan, kemudian tugas-tugasnya silakan anak-anak dipasangkan masing-masing. Seperti misalkan malaikat Jibril, itu tugasnya apa, dikasih garis yang mengarahkan pada tugasnya malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail dan seterusnya. Itu tugas 1. Tugas yang kedua, silakan anak-anak kerjakan soal pilihan ganda pada halaman 19 dari nomor 1 sampai nomor 20, yakni pada halaman 19 dan 20. Demikian anak-anak materi dan tugas hari ini. Selamat belajar, selamat menjalankan tugasnya, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga diberi kemudahan, kemanfaatan, dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.